Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Mariati dari Universitas Terbuka Jakarta Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang bertopik pentingnya pendidikan lingkungan di sekolah. Teman-teman SMA yang luar biasa, bayangkan dunia di mana sungai-sungai kita tidak lagi biru jernih, melainkan penuh sampah plastik yang mengapung-apung, atau bayangkan panas terik yang membuat kita tidak bisa bermain di luar karena udara yang semakin panas. Itu bukanlah mimpi buruk, tapi kenyataan yang sedang kita hadapi akibat perubahan iklim. Hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya pendidikan lingkungan di sekolah kita. Tujuannya sederhana, agar kita semua lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan siap bertindak untuk menyelamatkan bumi ini. Mari kita mulai dengan memahami masalahnya dan lihat solusinya, dan akhirnya ajakan bergerak untuk bersama. Pertama, mari kita pahami dampak perubahan iklim yang nyata. Menurut laporan IPCC tahun 2021, emisi gas rumah kaca telah meningkat sekitar 50% sejak 1990, menyebabkan kenaikan suhu global yang memicu banjir, kekeringan, dan kebakaran lahan hutan. Di Indonesia saja, kita sering melihat berita tentang banjir di Jakarta atau kebakaran lahan di Kalimantan. Bukan hanya masalah orang dewasa, ini memengaruhi masa depan kita sebagai generasi muda. Jika tidak ditangani, anak-anak kita nanti mungkin tidak bisa menikmati pantai yang bersih atau udara yang besar. Pendidikan lingkungan di sekolah penting karena membantu kita memahami sensi baliknya, sehingga kita tidak lagi melihatnya sebagai masalah orang lain. Kedua, ada tips praktis yang bisa kita terapkan sehari-hari untuk mengurangi jejak karbon. Data dari IPA Amerika Serikat tahun 2023 menunjukkan bahwa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai bisa menghemat hingga 1 ton sampah per orang per tahun. Mulai dari hal kecil, bawa tas kain ke sekolah, matikan lampu saat digunakan, atau bahkan ikut program daur ulang di sekolah. Di sekolah kita bisa mulai dengan kampanye Zero Waste di Kantin, seperti yang dilakukan oleh banyak sekolah di dunia. Menurut UNESCO tahun 2022, ini bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga membangun kebiasaan yang akan bertahan seumur hidup. Ketiga, mari kita bergerak bersama. Pendidikan lingkungan bukan hanya teori di kelas, tapi juga aksi nyata. Saya ajak kalian untuk bergabung dalam klub lingkungan sekolah, mengikuti kegiatan bersih-bersih sungai, atau bahkan membuat proyek kecil seperti menanam pohon di halaman. Dengan tindakan kita bisa menjadi agen perubahan. Ingat, generasi kita adalah generasi yang pertama yang benar-benar merasakan dampak perubahan iklim, tapi juga yang terakhir yang memperbaikinya. Sebagai penutup, kita rangkum, pendidikan lingkungan di sekolah membantu kita memahami dampak perubahan iklim, memberikan tips praktis untuk hidup lebih hijau, mendorong kita untuk bertindak. Dengan kesadaran ini, kita bisa menjaga bumi untuk generasi mendatang. Jadi, teman-teman, jangan tunggu lagi, mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita jadikan sekolah kita sebagai contoh bagi dunia. Selamat beraksi.